Pembersihan eceng gondok Bendungan Batu Jai tak berkesudahan. Dikutip dari Insight Lombok, Balai Wilayah Sungai atau BWS Nusa Tenggara I menanggapi tudingan sebagian lembaga swadaya masyarakat atau LSM atas ketidakjelasan pengelolaan proyek pembersihan eceng gondok di Bendungan Batu Jai. Tidak apa-apa, itu kan sebagian LSM saja, padahal masyarakat di sekitar mendapat berkahnya dengan adanya eceng gondok itu, kata Humas BWS Yemi Yordani SH saat dikonfirmasi melalui WhatsApp pada Kamis 16 Juni 2022. Pihaknya mengklaim masyarakat di sekitar bendungan mendapat manfaat dari proyek tersebut, antara lain dengan bekerja sebagai buruh harian, mengangkut eceng gondok yang sudah diangkut dari bendungan. Itu tanaman berkembang biak secara cepat, jumlahnya banyak dan luas. Mereka bersumber dari berbagai sungai yang ada di Lombok Tengah, makanya cepat berkembang biak. Lagian itu pasti ada hikmahnya dari masyarakat, ujarnya. Dia menjelaskan tanaman eceng gondok itu bisa dimusnahkan, namun menurutnya banyak sekali dampak negatif bagi masyarakat petani yang menggunakan air, apalagi pemakai untuk air baku, ujarnya. Ia menuturkan pihaknya sudah pernah melakukan kunjungan ke lokasi, langsung menanyakan kepada masyarakat. Dalam kunjungan itu, masyarakat pun disebutnya berterima kasih kepada pemerintah telah melakukan proyek tersebut. Jadi tiap hari, kata buruh pengangkut eceng gondok, kita ibaratkan petani yang tidak punya lahan tapi bisa mendapat hasil, katanya. Tapi yang namanya masyarakat, ada saja yang belum paham tentang eceng gondok, dan setiap tahun dianggarkan, tutupnya. Buntut kapal pengangkut PMI ilegal asal NTB tenggelam di Batam. Pemda diminta serius tangani pekerja migran. Dilansir dari kompas.com, Ombudsman RI perwakilan NTB meminta pemerintah daerah NTB agar lebih serius menata isu pekerja migran Indonesia atau PMI, mengingat masih banyak warga yang menjadi korban akibat pemberangkatan melalui jalur non-prosedural. Kasus tenggelamnya calon PMI ilegal atau pengiriman jenazah PMI asal NTB menurut Ombudsman mengindikasikan bahwa jalur-jalur yang legal atau prosedural belum menjadi pilihan karena masih lemahnya pengawasan dan pembinaan di tingkat akar rumput kantong-kantong PMI di NTB. Dari catatan ini yang dimiliki Ombudsman NTB, letak persoalan PMI terjadi sejak pendaftaran administrasi, pemberangkatan hingga penempatan PMI. Namun demikian, besarnya kasus-kasus di sektor hilir seperti kasus pemulangan jenazah PMI itu tidak terlepas dari faktor hulu, yakni penempatan administrasi pemberangkatan PMI yang masih memiliki celah, kata Kepala Ombudsman NTB Adhar Hakim dalam keterangan tertulis pada Senin 20 Juni 2022. Disampaikan Adhar, Ombudsman kerap menemukan kasus penggunaan KTP oleh warga daerah tertentu, meski warga tersebut tidak berasal dari KTP diterbitkan. Atas kasus tersebut, Ombudsman NTB sangat mendukung terbentuknya pelayanan terpadu satu pintu atau LTSP bagi pengurusan PMI. Adhar menambahkan, rupanya kami melihat indikasi tidak semua pihak menyukai kondisi ini. Hal ini kerap berdampak pada berbagai potensi permasalahan pada sektor hulu, yakni saat persiapan pemberangkatan PMI. Ini hanya salah satu contoh kecil, ujarnya. Oleh karena itu, menurut Ombudsman RI, jika dalam memandang isu PMI hanya dilihat dari sisi bisnis, maka persoalan buruk PMI akan sulit teratasi. Masalah PMI adalah masalah lintas kebijakan, tidak bisa lagi ditempatkan terpisah-pisah. Harus ikhlas untuk memperkuat penempatan pengurusan administrasi pemberangkatan PMI pada satu pintu pelayanan. Selain lebih mudah dalam melayani, juga lebih mudah saat mengawasi, tambahnya. Kendati demikian, sekalipun proses pemberangkatan dan penempatan PMI itu prosedural, tetapi berpotensi mengundang permasalahan jika si PMI berpindah tuan saat di negeri penempatan.
Kemungkinan itu tetap ada, tetapi jika itu terjadi akan lebih mudah mengklarifikasi dan menyelesaikannya daripada kasus-kasus non-prosedural. Karena itu, dalam menyelesaikan persoalan PMI lebih baik memilih upaya perbaikan saat di titik hulu, yakni saat pendaftaran, pemberangkatan, hingga penempatan, kata Adhar. Pola pelayanan satu atap jika dikelola dengan baik dan sungguh-sungguh oleh lintas sektoral, menurut Adhar akan mendapat mengurangi permasalahan. Selain itu, jika PMI prosedural mengalami permasalahan atau hingga meninggal dunia, maka perlindungan yang diberikan juga bisa lebih maksimal, melalui dari BPJS Ketenagakerjaan hingga mendapatkan rehabilitasi dan reintegrasi sosial kepada mantan PMI dan keluarganya.